Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Saketna Kausrin Firda Anggraini, NIM 241061120007, kelas A2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hakikat konservasi sumber daya hutan. Bukan hanya sebagai konsep hukum atau teknik, tetapi sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga kehidupan banyak makhluk dan kesinambungan ekosistem yang menopang kita semua. Apa itu konservasi sumber daya hutan? Definisi komprehensif, konservasi sumber daya hutan adalah sebuah upaya yang mencakup 3 hal penting. Pelestarian, yaitu menjaga keberadaan hutan agar tidak rusak atau hilang. Kedua, pemanfaatan berkelanjutan, artinya hutan boleh dimanfaatkan, tetapi harus dengan cara yang tidak merusak dan masih bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Perlindungan, yaitu memberikan upaya nyata untuk menjaga hutan dari ancaman kerusakan, misalnya penebangan liar, kebakaran, atau alih fungsi lahan. Konservasi tidak hanya sekedar melestarikan, tetapi juga memastikan pemanfaatannya bijak dan keberadaannya tetap terjaga untuk generasi kini maupun mendatang. Landasan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan konservasi memiliki fungsi penting. Pertama, untuk mengawetkan keanekaragaman hayati, baik tumbuhan maupun satwa. Kedua, menjaga ekosistem hutan agar tetap seimbang dan berfungsi sebagaimana mestinya. Ketiga, menjadi aset nasional yang sangat berharga dan tidak ternilai karena hutan bukan hanya sumber kayu tetapi juga sumber oksigen, pengatur iklim, penyedia air, serta rumah bagi sebagian makhluk hidup. Tujuan utama konservasi hutan. Konservasi hutan memiliki 3 pilar utama yang saling mendukung untuk menciptakan keberlanjutan, yaitu fungsi ekologis, menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil, melestarikan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, melindungi siklus air dan tanah sehingga hutan tetap berperan sebagai pengatur iklim, penyedia oksigen, dan menjaga kualitas lingkungan. Fungsi sosial, mendukung kehidupan masyarakat sekitar hutan melalui hasil hutanan kayu, obat-obatan alami, dan jasa lingkungan, melestarikan budaya lokal yang terkait erat dalam hutan, menyediakan ruang rekreasi dan edukasi, misalnya ekowisata, penelitian, dan pendidikan lingkungan. Fungsi ekonomi, memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana, berkelanjutan, dan adil. Hasil hutan dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Menjadi dasar pengelolaan hutan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketiga fungsi ini, ekologi, sosial, dan ekonomi, harus berjalan seimbang. Jadi, jika salah satu diabaikan, maka keberlanjutan hutan dan kehidupan manusia juga akan terganggu. Sejarah konservasi. Secara global, konsep konservasi modern pertama kali dikenal di awal abad ke-20. Dipopulerkan oleh Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam pelestarian alam. Filosofi yang ia kenalkan adalah use of natural resources, artinya pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak agar tidak habis dan tetap tersedia untuk masa depan. Sejarah konservasi di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda melalui penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian alam. Salah satu kawasan yang terkenal adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang kini diakui sebagai warisan dunia UNESCO karena memiliki keanekaragaman hayati tinggi, termasuk habitat badak Jawa yang sangat langka. Baik di dunia maupun di Indonesia, konservasi lahir dari kesadaran bahwa alam tidak bisa dieksploitasi tanpa batas. Ada nilai penting untuk menjaga kelestariannya agar tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Perkembangan konservasi di Indonesia. Undang-Undang Kehutanan tahun 1999
Nomor 41, perkembangan konservasi di Indonesia. Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1900 menjadi tonggak hukum penting dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa hutan bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga aset ekologi yang harus dikelola secara berkelanjutan. Kehadiran undang-undang ini memperkuat dasar hukum untuk tata kelola dan konservasi hutan modern di Indonesia, termasuk pengaturan pemanfaatan, perlindungan, serta pelestarian. Luas hutan konservasi. Indonesia memiliki hampir 27 juta hektar hutan konservasi. Kawasan ini mencakup taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa. Luasan tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam melestarikan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, dari satwa langka hingga tumbuhan endemik. Warisan dunia. Beberapa taman nasional Indonesia mendapatkan pengakuan dunia sebagai situs warisan dunia UNESCO, seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Habitat Badak Jawa, Taman Nasional Gunung Leuser, bagian dari ekosistem Leuser yang sangat kaya biodiversitas. Taman Nasional Komodo, rumah bagi komodo kadal purba satu-satunya di dunia. Pengakuan ini membuktikan bahwa kawasan konservasi Indonesia memiliki nilai universal, bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kekayaan alamnya, mulai dari adanya landasan hukum yang kuat, luasnya kawasan konservasi, hingga pengakuan internasional lewat UNESCO. Semuanya menjadi bukti bahwa konservasi adalah bagian penting dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jenis-jenis hutan konservasi di Indonesia. Indonesia mengelompokkan hutan konservasi menjadi dua kategori besar berdasarkan fungsi dan tujuan perlindungannya, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam, yaitu cagar alam. Kawasan ini memiliki perlindungan yang sangat ketat terhadap ekosistem asli. Tujuannya adalah menjaga keutuhan flora dan fauna, serta habitatnya agar tidak mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Suaka marga satwa fokus pada perlindungan satwa, terutama yang langka atau terancam punah. Di sini, satwa dibiarkan hidup bebas sesuai habitat aslinya agar populasinya tetap terjaga. Kawasan pelestarian alam. Taman Nasional. Selain berfungsi sebagai kawasan konservasi alam, Taman Nasional juga dimanfaatkan untuk pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Contohnya adalah Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Wisata Alam. Kawasan ini diperuntukkan bagi pemanfaatan wisata alam secara terbatas. Pengunjung bisa menikmati keindahan alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungannya. Taman Hutan Raya berfungsi sebagai koleksi berbagai jenis tumbuhan dan satwa baik yang asli dari daerah tersebut maupun yang berasal dari daerah lain. Biasanya juga menjadi pusat pendidikan dan penelitian. Dampak positif konservasi. Konservasi hutan bukan hanya menjaga kelestarian alam, tapi juga membawa dampak nyata bagi kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Melindungi komunitas. Konservasi hutan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Tercatat ada 6.381 desa dan 143 komunitas adat yang kehidupannya sangat bergantung pada hutan. Dengan adanya konservasi, kearifan lokal tetap terjaga, budaya tidak hilang, dan sumber daya alam bisa dikelola secara bijak tanpa merusak lingkungan. Penyangga kehidupan. Hutan memiliki peran vital sebagai paru-paru dunia. Ia berfungsi mengatur iklim global, menjaga kesuburan tanah, mencegah bencana banjir, longsor, serta menjadi sumber utama air bersih yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ekowisata berkelanjutan. Konservasi juga membuka peluang ekonomi melalui ekowisata berbasis alam. Dengan cara ini, masyarakat bisa memanfaatkan ekonomi langsung, seperti dari jasa wisata, kuliner, atau kerajinan lokal.
Bedanya dengan pariwisata biasa, ekowisata lebih menekankan pada keberlanjutan, sehingga alam tetap terjaga tanpa ada kerusakan lingkungan. Tantangan dan peluang konservasi saat ini. Saat ini, upaya konservasi di hutan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan utama. Pertama, deforestasi yang masih tinggi akibat perambahan hutan, perkebunan ilegal, maupun aktivitas penambangan. Ini membuat luas hutan kita semakin berkurang dari tahun ke tahun. Kedua, perubahan iklim yang berdampak besar pada ekosistem hutan, pemanasan global, pemicu kebakaran hutan, mengubah pola curah hujan, hingga mengancam keberlangsungan flora dan fauna. Ketiga, adanya konflik lahan. Banyak kasus tumbang tindih, klaim, dan batas wilayah yang sering kali menghambat upaya perlindungan hutan. Namun, di balik tantangan tersebut, ada juga peluang inovasi untuk memperkuat konservasi. Dengan teknologi modern seperti satelit, drone, dan kecerdasan buatan, pemantauan hutan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif. Lalu, partisipasi masyarakat juga sangat penting. Pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan hutan terbukti bisa meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian. Terakhir, kolaborasi global membuka jalan bagi dukungan internasional baik berupa kemitraan maupun pendanaan iklim yang bisa memperkuat langkah konservasi di Indonesia. Meskipun kita menghadapi tantangan besar, sebenarnya ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menjadikan konservasi lebih kuat dan berkelanjutan. Studi dan karir di bidang konservasi hutan. Bidang konservasi hutan tidak hanya penting bagi kelestarian alam, tetapi juga membuka jalan pendidikan dan karir yang sangat menjanjikan. Pusat unggulan. Pendidikan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, seperti IPB dan UGM, memiliki program studi konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Program ini melahirkan para ahli konservasi masa depan yang dibekali pengetahuan ilmiah sekaligus keterampilan praktis. Prospek karir luas. Lulusan bidang konservasi bisa berkarir sebagai peneliti, pengelola taman nasional, konsultan lingkungan, birokrat di lembaga pemerintah, hingga praktisi ekowisata. Jadi, bidang ini sangat terbuka baik di sektor publik maupun swasta. Panggilan untuk bumi. Namun lebih dari sekedar profesi, konservasi adalah sebuah panggilan hati. Dengan bekerja di bidang ini, kita tidak hanya mengejar karir, tapi juga ikut menjaga warisan alam dan kehidupan bagi generasi mendatang. Kesimpulan, konservasi adalah kunci keberlanjutan. Konservasi bukan hanya tentang melindungi apa yang tersisa, tapi juga tentang mengembalikan apa yang telah dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Konservasi bukan sekedar pelestarian, tetapi pemanfaatan bijak untuk masa depan. Mari bersama menjaga hutan sebagai paru-paru dunia dan sumber kehidupan. Investasi hari ini untuk bumi lestari esok hari. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.